Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Siapa yang tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum 5 sila Pancasila? Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu siapa pembuat lambang negara tersebut? Beliau adalah Sultan Hamid yang terlahir dengan nama Habib Abdul Hamid Al-Ghedri, putra sulung dari Sultan Pontianak. Habib Hamid Al-Ghedri lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913 Masehi. Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan 2 anak. Keduanya sekarang di negeri Belanda. Habib Hamid menempuh pendidikan ILC di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung 1 tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya pada 10 Maret 1942, beliau tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang pada 29 Oktober 1945, beliau diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid memperoleh jabatan penting sebagai wakil daerah istimewa Kalbar dan selalu turun dalam perundingan-perundingan Madino dan Pasar. Sultan Hamid kemudian memperoleh jabatan sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21 sampai 22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Sonder Portofolio, Worsteling yang telah melakukan makar di tanah air menawarkan Overkommando kepadanya. Namun dia menolak tegas karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya, beliau berangkat ke negeri Belanda dan pada 2 Januari 1950 sepulangnya dari negeri kincir itu, dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar karena tidak mengikut sertakan anak buahnya dari KNIL. Pada saat yang hampir bersamaan terjadi peristiwa yang menggegerkan. Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, beliau diangkat menjadi Menteri Negara Sonder Portofolio, dan selama jabatan Menteri Negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid dengan Masa Agung 1974, sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara disebutkan ide perisai Pancasila muncul saat Sultan Hamid sedang merancang lambang negara. Beliau teringat ucapan Presiden Soekarno bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Dan pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Rencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonder Portofolio Sultan Hamid, dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Kiai Haji Dewantoro, Penopesi, Muhammad Nasir, dan Ngabehi Purbatkara sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan dari Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR dalam rancangan adalah rancangan Sultan Hamid.
Sedangkan karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang yaitu Sultan Hamid dan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan di antara mereka bertiga mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat metodologis. Sultan Hamid kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada kabinet melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringgodipdo dalam bukunya Sekitar Pancasila menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak bercambul seperti bentuk sekarang. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid, Menteri Negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepada burung Raja Wali Garuda Pancasila yang gundul menjadi berjambul, dilakukan bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan. Juga diperbaiki atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno yang kemudian memerintahkan pelukis Istana Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara Sultan Hamid yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini. Dan untuk terakhir kalinya Sultan Hamid menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara yaitu dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara, di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada Haji Masagung Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan lambang negara yang disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari masih tetap disimpan oleh Keraton Kadriah Pontianak. Dan transkrip rekaman dialog Sultan Hamid dengan Mas Agung sewaktu menyerahkan berkas dokumen proses perancangan lambang negara disebutkan ide perisai Pancasila muncul saat Sultan Hamid sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Seiring dengan berjalannya waktu, Habib Hamid Al-Ghadri atau Sultan Hamid wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang. Demikian cerita dari sang perancang lambang negara yaitu Garuda Pancasila, yang tak lain adalah Habib Hamid Al-Ghadri yang sering disebut dengan Sultan Hamid. Tak banyak yang mengetahui bahwasannya beliau adalah seorang habaib, dan karena identitas ini para tokoh-tokoh nasionalis menganggap bahwa para habaib anti Pancasila, sedangkan para habaib sendirilah yang merancang lambang negara tersebut. Sekian video kali ini. Semoga yang menonton video kali ini akan bertambah rasa cintanya terhadap para habaib dan juga terhadap negara kita Indonesia.
Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.